Halo, assalamualaikum. Balik lagi di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat donat gemoy ya. Donat gemoy yang montok, teksturnya empuk dan berwhite ring ya. Karena ada kebahagiaan tersendiri ketika membuat donat ada white ringnya. Ini caranya gampang banget, tanpa dibanting-banting, tanpa diadon-adon berjam-jam ya. Pokoknya ini tanpa drama, teman-teman bisa bikin donat yang montok dan berwhite ring seperti ini. Untuk kamu yang penasaran, jangan lupa klik like dulu supaya saya semangat membuat videonya, dan jangan lupa klik subscribe untuk kamu yang belum subscribe karena ada video baru setiap minggunya. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung ke cara pembuatan yuk. Di sini untuk membuat bahan biang, siapkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan gula pasir ya. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh ragi instan atau sebanyak 3 gram. Kemudian air hangat sebanyak 130 ml. Ini airnya hangat ya, bukan panas, bukan dingin ya, tapi hangat 130 ml. Kemudian silakan teman-teman aduk sampai tercampur rata ya. Pastikan raginya ini larut ya, tidak bergerindil tapi benar-benar larut. Kalau sudah diaduk dan sudah larut, silakan teman-teman tutup ya gelasnya ini dan istirahatkan selama 10 menit. Ini saya kasih kain supaya lebih cepat, raginya lebih cepat ini ya, berbusa gitu ya. Setelah 10 menit teman-teman bisa cek nih, ini raginya masih aktif ya, tandanya aktif tuh seperti ini, berbusa seperti ini, berarti ini raginya aktif dan raginya ini bisa digunakan untuk membuat donat ya. Kemudian untuk bahan kering di sini teman-teman bisa siapkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Selanjutnya ada 1 sendok makan susu bubuk. Silakan teman-teman aduk ya sampai tercampur rata. Selanjutnya teman-teman bisa tuang adonan biangnya ini ke tepung terigu ya. Ini silahkan teman-teman tuang dulu. Selanjutnya tambahkan 2 butir kuning telur ya. Kuning telurnya saja 2 butir. Kemudian teman-teman bisa aduk-aduk menggunakan spatula. Ini silahkan diaduk-aduk ya, diaduk sampai tercampur ya. Nah, ini mengaduknya cukup menggunakan spatula saja seperti ini, diaduk-aduk sampai tercampur. Kemudian kalau sudah tercampur ya, tepung dan telur ya, adonan tepung telur raginya hasilnya seperti ini. Selanjutnya tambahkan atau masukkan 1 sendok makan penuh atau 40 gram margarin ya. Kemudian tambahkan juga sedikit garam ya, sedikit saja garam halus ya, garam halus sedikit saja. Kemudian silahkan teman-teman aduk lagi menggunakan spatula sampai adonannya nih tercampur ya. Pastikan margarinnya ini tercampur dengan adonan tepungnya ini. Silahkan teman-teman aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, biar lebih gampang mencampurnya, teman-teman bisa adon sebentar menggunakan tangan. Pastikan tangan bersih ya. Silahkan teman-teman adonin sebentar saja ya, sampai si tepung dan margarinnya ini tercampur rata. Nah, ini menggunakan tangan lebih cepat ya. Kemudian kalau sudah tercampur rata, hasilnya seperti ini. Ini teksturnya memang agak lengket seperti ini ya. Nah, ini teksturnya lembut kayak gini dan agak lengket. Ini yang membuat donatnya jadi empuk ya. Kalau terlalu kering biasanya donatnya nanti jadi keras. Kalau teksturnya seperti ini ya, lembek kayak gini, biasanya nanti hasilnya tuh empuk gitu ya. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan nih, ngadonnya cukup kayak gini aja, nggak perlu dibanting-banting, nggak perlu diulen-ulen lama ya, cukup diaduk-aduk, diuleni sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, silahkan istirahatkan adonan tersebut selama 50 menit sampai 60 menit, tergantung panas atau tergantung suhu sekitar ya. Kalau suhunya cukup panas, jadi lebih cepat proofingnya ya, atau mengembangnya. Nah, ini silahkan teman-teman istirahatkan, jangan lupa ditutup ya menggunakan plastik atau menggunakan kain bersih juga boleh. Silahkan diistirahatkan dulu adonannya selama 50 sampai 60 menit tergantung suhu sekitar ya. Dan kalau sudah diistirahatkan, adonannya ini akan mengembang 2 kali lipat sebanyak ini ya. Jadi tadi adonannya sedikit ya, ketika sudah diistirahatkan adonannya akan mengembang menjadi 2 kali lipat seperti ini ya. Kemudian kalau sudah mengembang 2 kali lipat, teman-teman bisa pukul-pukul supaya udaranya ini keluar gitu ya. Silahkan teman-teman pukul-pukul. Ini pukulnya juga nggak pakai tenaga kok teman-teman, soalnya ini teksturnya benar-benar lembek ya, jadi nggak perlu pakai tenaga. Kalau sudah dipukul-pukul hasilnya seperti ini ya, ini sudah kempis ya adonannya ya.
Kemudian ini akan saya pindahkan ke meja datar aja ya, supaya lebih gampang untuk ngadonin, untuk ngerondingnya nanti ya. Kemudian nih teman-teman perhatikan nih, kalau sudah diistirahatkan selama 50 menit sampai 60 menitan ya, hasilnya seperti ini nih. Ini sudah terlihat ya window pane-nya ya, padahal ini nggak perlu dibanting-banting, nggak perlu diulen-ulen ya, hanya tadi caranya seperti yang saya sampaikan di awal tadi gitu ya. Nah ini teman-teman, kalau sudah, teman-teman bisa bagi adonannya menjadi 8 bagian, atau terserah teman-teman mau ditimbang boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ini saya nggak timbang ya, asal potong aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong hasilnya seperti ini, saya bikin 8 bagian. Kemudian ambil satu potong adonan ya, kemudian teman-teman bisa bulat-bulatkan seperti ini. Kemudian kalau sudah dibulat-bulatkan, teman-teman bisa rounding sebentar ya. Nah fungsi rounding ini supaya donat teman-teman hasilnya bagus gitu ya, hasilnya bagus, bentuknya bulat dan permukaannya juga halus ya. Nah ini kalau sudah di rounding hasilnya seperti ini. Kemudian pindahkan ke kertas minyak yang dioles dengan minyak goreng. Nah kebetulan kertas minyak atau kertas nasinya saya lagi nggak ada ya, jadi saya gunakan kertas muffin seperti ini, dioles tipis dengan minyak atau minyak ya, supaya nanti nggak lengket ya. Nah ini silahkan teman-teman letakkan donatnya dengan alas kertas minyak yang dioles dengan minyak goreng, atau kertas muffin yang dioles dengan minyak goreng juga. Nah kalau sudah dialasi semua, sudah dirondingin semua, hasilnya seperti ini. Kemudian tinggal dibentuk donatnya. Ini tinggal ditekan-tekan saja teman-teman, supaya nggak lengket. Teman-teman bisa pakai tepung terigu ya untuk menekannya, membentuk bulatan, dan jangan lupa diberi lubang tengahnya menggunakan jari seperti ini. Nah seperti ini ya. Kemudian ini juga sama caranya ya, tinggal ditekan-tekan, membentuk bulatan, kemudian kasih lubang bagian tengahnya menggunakan jari. Nah kalau sudah selesai semua, hasilnya seperti ini. Selanjutnya tinggal digoreng. Siapkan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng ya. Pastikan minyaknya sudah panas. Kalau sudah panas minyaknya, teman-teman bisa goreng donat dengan api kecil supaya matang dan tidak mudah gosong. Nah kemudian di bagian tengahnya ini teman-teman bisa goyangkan dengan sumpit supaya bagian tengahnya donat ini menjadi bolong seperti ini ya. Jadi digoyang-goyang menggunakan sumpit ya. Kemudian kalau sudah selesai digoyang-goyangnya, teman-teman bisa tusuk permukaan donatnya ini. Kalau ada gelembung ya, gelembung di permukaan donat, silahkan teman-teman tusuk menggunakan tusuk sate. Kemudian jangan lupa dibalik ya donatnya supaya nggak gosong kalau sudah kuning kecoklatan. Nah ini untuk menggoreng donat supaya nggak menyerap minyak terlalu banyak, silahkan dibalik sekali aja ya. Nah itu cara menggoreng donat. Ini kalau sudah mateng, teman-teman bisa angkat dan tiriskan. Kemudian kalau donatnya sudah digoreng semua, hasilnya seperti ini teman-teman. Satu resep saya bikin menjadi 8 donat, dan 8 donat ini hasilnya semuanya montok dan ada weatheringnya semua, tanpa teman-teman banting-banting, tanpa teman-teman adon berjam-jam, tetap berweathering ya, atau weatheringnya semuanya muncul gitu ya. Kemudian teman-teman bisa topping dengan buttercream coklat seperti ini. Teman-teman juga bisa gunakan glaze untuk topping. Kemudian biar lebih mantap lagi, toppingnya ini saya kasih mesis coklat ya. Untuk mesis coklatnya juga secukupnya saja, teman-teman bisa beli 1/4 kilo, itu juga masih sisa banyak gitu ya. Ini saya kasih topping mesis coklat supaya rasanya lebih mantap lagi. Dan untuk teman-teman yang belum follow Instagram saya, boleh follow Instagram saya di hernistinis, dan jangan lupa main-main ke website saya di resephernis.com. Nah kalau sudah di topping dengan mesis, hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau semuanya sudah selesai di topping, hasilnya seperti ini. Ini satu resep kan jadi 8 ya, tapi karena piringnya ini muatnya 5, jadi saya sajikan 5 saja. Dan ini dia hasilnya teman-teman, donat tanpa ulen, tanpa adon berjam-jam, hasilnya tetap montok. Dan ini tekstur donatnya tuh empuk banget, dan yang bikin seneng lagi tuh ada weatheringnya ya. Silahkan teman-teman coba di rumah, karena ini resepnya gampang banget. Untuk kamu yang penasaran dengan rasanya seperti apa bener ini empuk atau enggak ya, teman-teman bisa perhatikan nih, ini teksturnya tuh bener-bener empuk banget. Dan untuk rasanya kayak apa, yuk kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran nih, teksturnya tuh bener-bener empuk banget ya. Ini donatnya donat gemoy ya, donatnya bikin
bikin ketagihan. Dan sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, dan share di seluruh sosial media Anda supaya yang lain juga bisa membuat donat tanpa ulen ini. Dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.